Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2241 sampai bab 2242. Saat ini, dia menyadari bahwa sesuatu yang serius mungkin telah terjadi. Dia pertama-tama menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Aku hendak bertanya. Tanpa diduga, salah satu budak adalah orang pertama yang berlutut di depan Jiao Wen. Tuan tua, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tuan, dia akan mati. Ketika Jiao Wen mendengar ini, kakinya menjadi lemah. Jika bukan karena penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat dari pelayan di belakangnya, dia mungkin akan langsung jatuh ke tanah. Jiao Pi adalah pewaris kepala keluarga yang telah dia bina dengan cermat selama beberapa dekade. Jika Jiao Pi meninggal sekarang, keluarga Jiao mereka pasti akan berada dalam kekacauan total. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengatakan bahwa keluarga Ning gila? Apakah kamu masih berani melakukan sesuatu pada anakku? Jiao Wen tidak percaya ini benar. Karena menurutnya, meskipun Ning keluarga pemberani, mustahil bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Mengenai serangan mematikan terhadap Jiao Pi. Namun, setelah budak di bawah komandonya menceritakan keseluruhan cerita, Jiao Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Kamu bajingan, kamu bajingan. Ini Li Fugui lagi. Kamu bajingan, aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Suara magnetis seorang pria parubaya datang dari luar pintu. Jiao Wen, apa yang kamu teriakkan? Kamu memintaku untuk datang ke sini. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menyapaku. Tetapi kamu berteriak di rumah. Mengapa demikian? Suara ini. Jiao Wen sangat familiar. Orang yang datang bukanlah orang lain. Kebetulan dia adalah Guru Tao Qianhe, pemimpin sekte Linghe. Guru Tao Qianhe memimpin keempat muridnya dan masuk ke dalam rumah sambil berbicara. Baru saja mendapat pijakan, Jiao Wen dengan gemetar melangkah maju dan berlutut tepat di depan Guru Tao Qianhe, sambil menangis dengan sedihnya. Grandmaster, anak saya baru saja terluka parah, dan sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang. Tolong, Tuan, tolong tunjukkan tangan mulia Anda dan bantu kami. Jiao Wen, sebagai alat bagi sekte Linghe untuk menghasilkan uang, membuat Guru Tao Qianhe cukup puas. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan sekte Linghe, keluarga Jiao kini berada di antara 4 keluarga besar di kota Yanjing, dan meskipun kekuatannya bukan yang terkuat, ia juga bukan yang terlemah. Yang paling penting adalah, dalam 1 tahun, keluarga Jiao dapat memberikan setidaknya beberapa miliar dana kepada sekte Linghe. Dengan pendanaan ini, ratusan murid sekte Linghe dapat dipenuhi dengan kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi, ditambah ramuan biasa. Dan sekte Linghe mereka hanya perlu mengirimkan beberapa murid untuk membantu ketika keluarga Jiao menghadapi kesulitan. Tidak menginginkan ini, keluarga Jiao secara tak terduga menghadapi masalah seperti itu. Melihat tatapan menyakitkan Jiao Wen, Guru Tao Qianhe bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, siapa yang menyakiti putramu? Jiao Wen menyeka air matanya dan tersedak, itu keluarga Ning. Mereka membunuh keponakanku terlebih dahulu. Dan sekarang, aku meminta Kuanzi pergi ke rumah Ning untuk meminta penjelasan. Tapi aku tidak menyangka mereka akan memukuli Kuanzi dengan serius. Pendeta Tao Qianhe tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar ini. Berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu yang memimpin,
Ayo pergi ke rumah Ning dan melihat-lihat. Jiao Wen berdiri dengan bantuan beberapa budak rumah tangga. Sekelompok orang langsung pergi ke keluarga Ning untuk membunuh mereka. Pendekatan pendeta Tao Qianhe berbeda dengan pendekatan Jiao Pi. Ketika Jiao Pi tiba di gerbang keluarga Ning, dia dengan sopan meminta budak keluarga Ning untuk memberitahunya, dan kemudian memimpin orang-orang untuk masuk ke kompleks keluarga Ning. Namun, setelah guru Tao Qianhe memimpin murid-muridnya ke pintu rumah Ning, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengaktifkan vitalitas di tubuhnya dan meninju, menghancurkan pintu rumah Ning menjadi kayu. Beberapa budak rumah tangga di dalam kompleks bergegas keluar dari kompleks setelah mendengar suara berisik di pintu. Tetapi ketika mereka baru saja sampai di gerbang, sebelum mereka dapat berdiri teguh, pendeta Tao Qianhe langsung mengambil tindakan, mencengkeram leher salah satu budak, dan berteriak dengan tajam, "Katakan, di mana kepala keluarga Ning?" Di luar gerakan pintu, tentu saja hal itu juga menarik perhatian Chang Qiong dan Ibu Pertiwi. Keduanya saling memandang. Ibu Pertiwi adalah orang pertama yang berbicara dan berkata terus terang kepada Chang Qiong, "Duduk saja di sini dan saya akan keluar dan melihat-lihat." Tanpa diduga, pendeta Tao Qianhe melemparkan budak di tangannya dari kamar di luar pintu. Dia melihat tubuh budak itu hendak membentur tembok. Ibu Pertiwi bergegas maju dalam sekejap mata, meraih sabuk budak itu, lalu melepaskan kekuatannya dan dengan lembut meletakkan budak itu di tanah. Untung, budak rumah hanya mengalami beberapa luka ringan. Chang Qiong tiba-tiba berdiri dan segera berhenti di depan Ning Zetian, Ning Zhongseng, Ning Dingdang, dan lainnya. Sebelum guru Tao Qianhe masuk dari kamar, suaranya terdengar lebih dulu, "Kamu buta? Tahukah kamu bahwa keluarga Jiao berasal dari sekte Linghe saya? Hari ini saya ingin melihat apa yang terjadi. Siapa yang berani untuk menyentuh orang-orang dari sekte Lingheku?" Dia baru saja selesai berbicara. Pendeta Tao Qianhe baru saja membawa Jiao Wen ke ruang tamu. Ketika dia membawa Jiao Wen ke ruang tamu dan melihat Chang Qiong dan Ibu Pertiwi berdiri di depannya, guru Tao Qianhe merasa terpesona untuk beberapa saat. Setelah tertegun beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Ditentukan bahwa dua orang di depannya adalah Chang Qiong, pemimpin sekte Tiangang, dan Dimu Hu, pemimpin sekte Disa. Pendeta Tao Qianhe langsung menghilangkan amarah di wajahnya, memaksakan senyum malu, dengan cepat melangkah maju, tersenyum pada Chang Qiong dan bertanya, "Tuan Chang Qiong, mengapa Anda, Tuan Ibu Pertiwi, ada di sini?" Di tangannya, dengan punggung di belakangnya, dia terus mendekati Tao Qianhe dan bertanya dengan dingin, "Taois Qianhe, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga Jiao ini adalah muridmu? Sekte Linghe mereka awalnya adalah sekte kecil. Sebelum sekte Tiangang dan sekte Disa mengikuti Li Fugui, sekte Linghe bukanlah tandingan mereka. Hari ini, sekte Tiangang dan sekte Disa juga terikat pada Li Fugui. Tapi Li Fugui menguasai puluhan ribu sumber daya ramuan. Dalam hal ini, sekte Linghe bukan lagi lawan mereka. Lebih-lebih lagi, dari sorot mata Chang Qiong, nampaknya keluarga Jiao telah menyinggung Chang Qiong. Setelah memahami situasinya dengan jelas, guru Tao Qianhe menyeringai pada Chang Qiong dan berkata, "Tuan Chang Qiong, Anda telah salah paham. Keluarga Jiao tidak lebih dari seekor anjing dari sekte Linghe kami. Haha, jika dia menyinggung Anda dengan cara apapun,
katakan saja sesuatu dan saya akan membiarkan mereka hanya menghilang sepenuhnya dari kota Yanjing. Apa yang dikatakan Guru Tao Qian He adalah benar. Menurutnya, keluarga Jiao benar-benar seekor anjing dari sekte Linghe mereka. Kalau anjing ini penurut tidak ada yang perlu dikatakan, pelihara saja terus. Jika dia tidak patuh atau menyebabkan masalah yang tidak perlu pada mereka, dia bisa langsung membunuh anjing itu. Masalah besar, setelah selesai, mereka akan mendapatkan anjing baru. Namun, baginya, apa yang tampak sebagai hal biasa seperti sambaran petir bagi semua orang di keluarga Jiao dan keluarga Qi. Jiao Wen awalnya berpikir bahwa ketika Guru Tao Qian He datang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ning Zetian dengan tangannya sendiri, setidaknya dia bisa membunuh pencuri anjing yang melukai putranya. Tapi sekarang, Pendeta Tao Qian He masih penuh momentum ketika dia memasuki pintu. Tetapi dalam sekejap, lelaki tua itu sepertinya melihat leluhurnya, merendahkan diri di depannya. Lebih penting lagi, Pendeta Tao Qian He sebenarnya membandingkan keluarga Jiao dengan seekor anjing. Penuh amarah dan ketakutan, Jiao Wen bergegas menemui Jiao Pi yang sekarat terlebih dahulu. Melihat putranya sama sekali tidak bisa dikenali, Jiao Wen berbalik dan menatap Tao Qian He dengan menyedihkan, dengan keengganan di matanya. Pendeta Tao Qian He tidak mengubah ekspresinya, masih tersenyum dan menatap langit. Qian Qiong melihat Guru Tao Qian He bertingkah seperti ini. Kemarahan di wajahnya baru saja mereda sedikit. Dia datang dan duduk di sofa. Kemudian dia berkata terus terang kepada Tao Qian He, "Qian He, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Melihat kamu mengetahui seluk-beluk semuanya, saya tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Keluarga, jika kamu ingin terus mengurusnya, kamu bisa. Tetapi jika kamu tidak ingin mengurusnya, menurutku kamu sebaiknya membawa murid-muridmu dan kembali secepat mungkin." Pendeta Tao Qian He bukanlah orang bodoh. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekarang Chang Qiong dan Ibu Pertiwi ada di sini. Li Fugui juga pasti berada di kota Yanjing. Sekte Geng Rentian dan Sekte Disa sekarang mengikuti Li Fugui. Jika Sekte Linghe mereka bisa menjadi bawahan Li Fugui, setelah dilindungi, mereka akan bisa duduk sejajar dengan Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Mari kita mundur selangkah. Sekalipun mereka tidak bisa menandingi mereka, setidaknya mereka bisa mendapatkan ramuan gratis. Ini seperti lembah bunga. Awalnya, dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Namun kini, lembah Baihua telah menjadi sekte terbesar ketujuh. Semua ini karena Li Fugui. Hei, guru sekte Chang Qiong. Tidak mudah bagi saya untuk datang ke dunia sekuler. Karena saya cukup beruntung bertemu dengan Anda dan guru sekte Ibu Pertiwi. Bisakah kalian berdua mengizinkan saya tinggal bersama Anda dulu? Setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, beri aku hadiah. Mari kita makan. Ibu langit dan bumi memang tak mudah ditolak. Keduanya saling memandang. Chang Qiong mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa pergi dan berdiri bersama orang-orangmu dulu." Pendeta Tao Qian He mengangguk dengan cepat dan segera berdiri bersama anak buahnya. Dan langit, kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berinisiatif melaporkan kepada Li Fugui tentang situasi di sini. Setelah memberitahu Li Fugui bahwa guru Tao Qian He juga telah datang ke keluarga Ning, Li Fugui tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, "Chang Qiong, sekarang tanyakan kepada kepala keluarga Jiao dan keluarga Qi apakah mereka masih dapat menemukan Bi Linghe. Zong adalah penolong yang lebih kuat." Chang Qiong berkata sambil tersenyum, "Anda harus bertanya langsung.
Saya akan membantu Anda menyalakan speaker ponsel. Ada keheningan di ruangan itu. Li Fugui bertanya sambil tersenyum, Tuan Qi, Tuan Jiao, apa kabar? Bisakah Anda menemukan penolong yang lebih kuat? Pada saat ini, mereka tahu bahwa keluarga mereka masing-masing hancur total. Di ujung lain telepon, Li Fugui tidak bisa mendengar jawaban pihak lain untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan keras kepada Chang Qiong, Chang Qiong, apakah mereka masih hidup? Jika mereka masih hidup, biarkan mereka berbicara. Jika mereka tidak berbicara, segera bunuh mereka. Kaki Qi Guanglu melemah dan dia bergegas maju dalam cepatlah. Berlutut di depan Chang Qiong, dia berteriak ke ponsel di tangan Chang Qiong, saya salah, Tuan Li, apapun yang Anda katakan adalah apapun yang Anda katakan. Saya akan mendengarkan Anda. Ini, Li Fugui bertanya dengan dingin, bagaimana dengan Jiao Wen? Jiao Wen buru-buru melangkah maju, menyeka butiran keringat halus di dahinya, berlutut di depan Qian Qiong, dan berkata dengan isak tangis, aku juga salah. Aku tidak seharusnya tidak sopan padamu. Setelah mendapatkan jawaban dari kedua orang itu, saat itulah Li Fugui tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berkata, terus terang kepada mereka berdua, kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat datang ke sekolah untuk menemuiku? Mendengar ini, Chang Qiong mau tidak mau bertanya pada Li Fugui, Fugui, kenapa kamu ingin mereka datang ke sekolah sekarang? Jika kamu ingin aku melihatnya, kamu harus membawa seseorang ke rumah Ning dulu. Biar ku beritahu, cukup menyenangkan tinggal di taman belakang rumah Ning. Kata Li Fugui terus terang, saya juga ingin kembali lebih awal. Tetapi urusannya sudah selesai sekarang, belum selesai. Selain itu, jika Anda merasa nyaman tinggal di taman belakang rumah Ning, Anda dapat memberitahu Tuan Ning bahwa Anda bisa tingdewa di rumah Ning dulu. Setelah saya menyelesaikan bisnis dengan duo-duo di malam hari, saya akan mencoba kembali lebih awal. Pikiran Li Fugui berubah. Dia terus berkata kepada Qian Qiong, ngomong-ngomong, beritahu Tuan Ning dan Tuan Lian untuk mengizinkan mereka datang ke sekolah bersama Qi Guanglu dan Jiao Wen. Kebetulan ruang konferensi sekolah cukup luas. Saya akan mendiskusikannya dengan mereka. Satu hal, Chang Qiong segera mengangguk setuju. Setelah menutup telepon dan memberitahu Ratu Ning Zetian apa yang baru saja dipesan Li Fugui, Ning Zetian merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Baru saja dimulai, seperti Jiao Wen, Qi Guanglu dan lainnya, dia tidak menganggap serius Li Fugui. Apalagi setelah mendengar Li Fugui mendorong Ning Panan untuk membunuh Qi Feng, Ning Zetian berpikir bahwa Li Fugui, seorang pencuri, hanya mencari kematian. Namun kini, meski belum pernah bertemu Li Fugui, ia sudah terkesima hanya dengan mendengar namanya. Karena di matanya, pemuda ini tidak ada bedanya dengan dewa. Para master dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa dapat memperlakukannya dengan hormat. Tanyakan saja, berapa banyak orang di dunia yang bisa mencapai level ini? Berpikir seperti ini, Ning Zetian mendatangi Qian Qiong, merendahkan suaranya, dan bertanya dengan suara rendah, Yang mulia, apakah menurut Anda Tuan Li mudah diajak bicara? Apa hobinya yang biasa? Selain itu, apa yang paling dia sukai? Tabu tentang, bisakah kamu memberitahuku sebelum aku pergi menemuinya? Chang Qiong berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu menelepon keluarga Lian dulu, dan aku akan memberitahumu dalam perjalanan ke sekolah. Ning Zetian mengangguk dengan cepat, tapi saya belum sempat mengeluarkan ponselnya.
Ibu di satu sisi tersenyum dan berkata, "Tidak, saya memukuli Tengsi." Minta saja Tengsi untuk memberitahu Lian ke. Chang Qiong mengangguk, dan ketika dia melihat Ning Zetian menatapnya dengan penuh semangat lagi, dia tersenyum dengan santai. "Kakak Fugui, kesukaanku adalah wanita cantik, haha. Selain itu, dia adalah orang terbaik yang pernah aku tangani. Selama kamu memperlakukannya dengan tulus, dia juga akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Dia bukan iblis, kamu tidak perlu takut padanya." Tentu saja, ini hanya untuk Ning Zetian. Tapi bagi Qi Guanglu, Jiao Wen dan lainnya, Li Fugui adalah iblis. Setelah Ning Zetian mendengar ucapan Chang Qiong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ning Dingdang, yang berdiri tidak jauh dari situ dengan linglung. Apa yang terjadi hari ini lebih ajaib daripada mimpi bagi Ning Dingdang. Sekte Metropolitan menunggu hal-hal yang hanya ada di legenda. Kali ini semuanya muncul di hadapannya. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia tidak dapat menahan dampak besar yang ditimbulkan oleh hal-hal ini padanya. Tepat saat dia dalam keadaan linglung, Ning Zetian sebenarnya mendatangi Ning Dingdang dan berkata dengan suara rendah, "Anakku, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan Yang Mulia?" Bersambung.